Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Baik, teman-teman seperti biasa, sebelum kita masuk beraktivitas, tidak bosan-bosan kita sharing ataupun saling mengingatkan masalah keselamatan kerja. Karena di perusahaan ini sudah mewajibkan setiap orang yang ada di job site itu wajib untuk mengikuti meeting safety 5 menit. Kemudian apabila ada yang terlambat, kemarin kan diarahkan pulang, tapi sekarang wajib untuk lakukan pertemuan konseling. Karena beberapa kasus yang terjadi, begitu setelah kejadian tanya karyawan tadinya meeting apa, ternyata tidak tahu. Terus begitu mereka cek, ternyata karyawannya cekloknya masih pagi-pagi. Kemudian ditelusuri ternyata karyawan juga titip ID card. Tapi kita di sini tidak seperti itu. Memang terlambat ya memang terlambat. Karena saya yakin teman-teman mengerti ya. Karena untuk titip ID card ini resikonya itu sangat besar. Dan saya yakin teman-teman yang paling terpenting adalah apabila teman-teman terlambat, kasih informasi lewat telepon ataupun lewat WA atau SMS. Dan juga walaupun teman-teman terlambat karena mungkin misalnya ban kempes ataupun lain hal, itu pun kita wajib lakukan pertemuan juga. Jadi teman-teman, untuk mengenai hal ini saya pikir teman-teman paham. Kemudian yang berikut mengenai keselamatan kerja, teman-teman, kita tetap ada pada posisi yang istilahnya koridor yang benar. Jadi teman-teman, yang sering kali terjadi adalah mungkin karena pekerjaan sebentar kita shortcut atau jalan pintas. Nah, di mana saat jalan pintas itulah potensi terjadi insiden. Karena siapapun kita tanya namanya kecelakaan bahkan juga kejadian, mungkin tidak ada yang tahu. Peluangnya itu pas kita mungkin hanya sebentar, ternyata terjadi. Jadi teman-teman, apapun itu pekerjaan walaupun untuk sifatnya sebentar, lama, resikonya tetap sama. Jadi teman-teman, mohon setiap pekerjaan pastikan kita sudah ikuti SOP dengan benar. Kemudian juga kita juga punya berkewajiban bahwa rekan kerja kita mungkin ada yang lalai, kita juga sampaikan. Karena kalau kita sudah lihat lalu kita biarkan baru terjadi, pasti beban moral. Seandainya kalau saya sampaikan tidak mungkin terjadi, itu pasti akan muncul nantinya. Oleh karena itu teman-teman, kita juga semua jadi pengawas dalam hal safety. Bukan hanya tugasnya pengawas, bukan hanya tugasnya safety, tapi mari teman-teman. Kemudian yang terakhir, ada banyak temuan yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan di atas lampu. Nah, ini saya pikir teman-teman, memang kita punya kendala. Di mana di meja kerja kita ini terlalu sempit, tangga tidak bisa masuk. Saya yakin teman-teman punya niat harus pakai tangga, tapi karena tempatnya sempit, seringkali kita gunakan bangku atau tempat duduk. Tapi cara alternatif lain mungkin bisa minta tolong, di mana posisi kita mengelas tidak memungkinkan, kita bisa arahkan material atau mungkin balik. Saya pikir banyak cara. Tapi teman-teman, jangan kita melakukan pekerjaan yang baru kemarin kita bahas ya, tentang naik di atas bangku. Oke, saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tambahkan mengenai keselamatan kerja? Baik, kalau tidak ada teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Gubay. Memang benar ya. Di SP3 tuh teman-teman lihat tuh jalur yang mereka bikin tuh pokoknya aman lah. Tapi ternyata ada mobil yang lewat dari sebelah ke sebelah. Padahal tengah dong pasang tinggi besar itu. Tapi ya namanya kecelakaan tidak bisa kita
pastikan. Yang penting itu, teman-teman, saya yakin teman-teman mungkin paham ya. Sebelum kita keluar, bila perlu kita berdoa. Kemudian waktu 5 menit ini juga penting untuk kita berdoa, karena segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita adalah urusan yang maha kuasa. Jadi kita berdoa mungkin penting sekali. Kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Gobai, ini bulan Desember ditambah lagi dengan Piala Dunia ini, pendukungnya juga kalau menang juga mungkin mereka bisa senang-senang dengan cara-cara yang sebenarnya tidak pantas. Kemudian kita ada di posisi yang di situ juga. Ini yang saya pikir teman-teman perlu kita hati-hati. Saya pikir mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Gobai. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk beraktivitas, kita berdoa agar terjadi keselamatan dari pagi ini sampai kita pulang. Teman-teman silakan pada meletakkan bag kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan selamat pagi semua.